Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tren Piala Dunia 2026 ini, tentu setiap klub, setiap negara berusaha membentengi dirinya agar menjadi pemenang. Setiap kiper akan membentengi gawangnya agar tidak ditaklukkan oleh serangan dari lawan. Setiap striker yang hebat dan juga para pemain akan berusaha menendang bola berapi agar menjadi gol yang dapat memenangkan timnya. Tentu semua ingin menang, tentu semua ingin aman, tentu semua ingin mengambil trofi. Dan itu hal yang wajar dalam dunia perlombaan. Dalam kehidupan kita juga, tentu kita semua membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam hidup ini. Bak seperti sebuah rumah yang kita huni, kita ingin rumah itu aman, kita ingin rumah itu bebas dari serangan musuh, kita ingin rumah itu bebas dari kejahatan dan lain-lain. Mungkin dari kita ada yang mendirikan tembok yang besar, pagar yang kuat dan kokoh. Ada juga dalam konteks masa kini, mungkin ada yang membuat pos penjaga, ada yang membuat CCTV dan lain-lain. Tentu semua ini bertujuan agar rumah kita dan kita yang menghuni di dalamnya tetap aman. Namun kendati demikian, tentu itu bukan jaminan, tentu itu bukan satu jaminan bahwa rumah itu akan bebas dari serangan luar. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal demikian juga terdapat pada orang Israel yang tentu saat itu mereka baru kembali ke Yerusalem setelah kota itu dihancurkan, dilululantakkan bagaikan gurun pasir yang membentang, di mana pembatas pelindung kota itu sudah tidak ada, sehingga mereka harus mendirikan tembok di mana mereka boleh berdiam dan berlindung. Nabi Zakaria memanggil umat Israel untuk kembali bersama-sama membangun tembok Yerusalem dengan iman bahwa Tuhan akan hadir dan menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Bila seisi Israel berencana mendirikan benteng yang teguh, pondasi yang kuat, tentu mereka berpikir bahwa kota yang mereka diami akan bebas dari kekuatan musuh. Maka dengan Nabi Zakaria, Tuhan ingin mengingatkan bahwa tembok yang secara fisik yang direncanakan oleh seisi Israel tidak menjadi jaminan, karena tembok yang sesungguhnya ialah Tuhan itu sendiri. Dia akan menjadi tembok berapi, yang artinya ia akan menghabisi musuh yang mencekam, musuh yang akan melenyapkan seperti api yang menghanyuskan seperti sebuah debu. Tentu Tuhan ingin agar umatnya Israel benar-benar mengetahui dan berlindung kepadanya, agar mereka tahu bahwa bukan sekedar mencari tembok secara fisik yang kokoh, yang terbuat dari batu besar, tetapi mereka harus kembali mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Saudara-saudari seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita ingin menyaksikan bagaimana pada konteks masa kini, tentu kita akan menghadapi banyak ancaman. Tentu kita akan menghadapi banyak rintangan, banyak cobaan, terlebih kepada kemajuan teknologi digitalisasi. Tentu kita ingin membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi anak-anak kita agar benar-benar mendapatkan keamanan, perlindungan dan kenyamanan. Namun kepada Tuhan sajalah kita harus berlindung, bukan kepada dunia, bukan kepada CCTV, bukan kepada kekuatan kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Jikalau kita khawatir akan hari esok,
Jikalau kita khawatir akan pengaruh negatif dari kemajuan teknologi, kita akan berkata bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, bahwa Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita, bahwa kita benar-benar harus kembali kepada Tuhan. Sama seperti Zakaria yang mengumandangkan bahwa Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi bagi seisi Israel, dan dia akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tentu hari ini juga dalam keluarga kita, dalam tempat di mana kita boleh berada dan bekerja, di mana kita boleh mengikuti persekutuan melalui gerejanya HKBP Duren Sawit, kita ingin kembali bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan melalui perjumpaan kita kepada Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam nyanyian, dan dalam rasa syukur kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dan meneguhkan iman kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu kami beroleh sukacita ketika mendengar firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, bahwa Engkau akan menjadi tembok berapi yang mengelilingi kami, agar serangan musuh, agar hal-hal yang tidak kami inginkan bisa kami lawan dan kami taklukkan melalui iman dan berlindung kepadamu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap proses kehidupan mereka, Engkau cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.